Bu Agida. Waalaikumsalam Bu Bima. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik Bu Agida. Di sini saya berperan sebagai supervisor Bu Agida, yang mana akan menanyakan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, nanti saya akan memberikan rubrik penilaian. Berharap Bu Agida sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, Bu Agida juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, ya Bu, ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, ya Bu, ya, dan dengan teknik rasa. Nah, dan juga dalam percakapan nanti saya berharap Ibu Agida tidak lupa menerapkan alur tirta, ya Bu, ya, dengan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, ya Bu, ya. Nah, dari rubrik penilaian yang saya sampaikan tadi, apakah Bu Agida sudah memahami? Ya Bu, insya Allah sudah. Insya Allah sudah, ya Bu, ya. Baiklah Bu Agida. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Agida, sebelum proses coaching kita dilaksanakan oleh Bu Agida, nah saya ingin bertanya Bu Agida, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Bu Agida kembangkan? Baik, saya ingin proses coaching itu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Karena dengan mendengarkan dengan aktif, saya jadi tahu, mendalami permasalahan yang dialami oleh coach saya. Yang kedua, dengan mendengarkan aktif, saya juga ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, Bu Mima. Baik Bu Agida, luar biasa ya Bu Agida. Nah, di sini apa yang sudah disampaikan Bu Agida tadi, kompetensi manakah yang lebih spesifik lagi Bu Agida yang ingin Bu Agida kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif itu tadi, Bu Mima. Dengan begitu saya hadir sepenuhnya, sehingga saya dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga berbobot kepada coach saya. Baik Bu, benar ya Bu, ya, memang ya kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu adalah kunci utama ya Bu, ya, dalam proses coaching, yang mana mempunyai tujuan yang dapat menggali seorang coach ya Bu, ya. Nah, baik Bu Agida, untuk pertanyaan terakhir Bu Agida, terkait indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Bu Agida capai dalam proses coaching ini nanti Bu Agida? Indikatornya yaitu saya menjalankan alur tirta dengan baik. Yang pertama, saya dengan coach saya menentukan tujuan yang jelas, yang pertama. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahannya. Yang ketiga yaitu rencana aksinya. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab. Kemudian indikator yang berhasil menurut saya adalah ketika saya dapat membuat coach saya menemukan solusinya sendiri. Baik Bu Agida, luar biasa ya Bu Agida ya. Nah, semoga indikator ketercapaian yang sudah Bu Agida sampaikan tadi terkait proses melalui alur tirta, nah kemudian ide-ide dan solusi dari coach dapat didengar dengan maksimal ya Bu, ya. Nah, baiklah Bu Agida, demikian pertanyaan saya dalam pra-observasi ini. Nah, setelah ini Bu Agida bisa langsung melalui percakapan dengan coach. Nah, saya doakan semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian dan keberhasilan yang sudah Ibu Agida tentukan tadi. Nah, semangat Bu Agida ya. Semangat, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih dari saya Bu Agida. Monggo silakan dilanjut untuk proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Agida. Waalaikumsalam Pak Win. Gimana Pak Win? Apakah hari ini punya waktu Bu Agida? Insya Allah ada yang bisa saya bantu Pak Win.
Ya, Bu Agida, terima kasih atas waktunya. Begini, Bu Agida, saya kan sebagai wali kelas 7F, Iya. saya ini punya permasalahan yang akhir-akhir ini sering saya pikirkan, Bu Agida. Dimana murid saya ini yang awalnya ketika masuk sekolah itu, awal kelas 7 itu, dia itu anak yang ceria, anak yang cerdas, selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah, rajin. Namun ketika baru masuk kelas 8 ada masukan dari guru-guru bahwa yang namanya Rama ini sudah sering kelihatan murung, sedih, kemudian pakaiannya acak-acakan, tidak seperti Rama yang dulu waktu ketika kelas 7. Baik. Kira-kira Jadi, gimana lanjutkan lagi? kemudian saya itu sangat sedih melihat kondisinya Rama saat ini, Pak. Jadi saya ulang ya Pak Win ya, tujuannya Pak Win ke sini yaitu ingin membicarakan salah satu muridnya Pak Win yang dulu anaknya ceria, aktif, sekarang naik kelas 8 mengalami penurunan seperti itu Pak Win. Iya, Pak. Bahkan dengan penampilannya juga berubah seperti Iya. itu Pak Win. Iya, Pak. Baik, kira-kira Pak Win apa sudah tahu mengapa hal itu dapat terjadi dengan Rahma? Iya, Pak Iksan. Akhir-akhir ini saya mencari info Iya. dari teman-temannya. Mm-mm. Kata teman-temannya, temannya itu bilang begini, Rama itu ibunya dan ayahnya tidak harmonis lagi dalam proses perceraian, Pak Ida. Oh baik. Dan info ini tidak hanya dari teman-temannya, bahkan saya mencoba untuk mencari info ke rumahnya neneknya. Ternyata itu benar, Bu Ida, bahwa orang tua dari Rama ini tidak harmonis lagi, sudah menuju proses perceraian. Iya, Masya Allah. Ini luar biasa sekali loh Pak Wiwin, sudah mengobservasi melalui teman, bahkan mencari informasi tentang keluarganya ya Pak Win ya. Nah ini kan dari teman dan mencari informasi ya Pak Win. Pak Win sendiri apakah sudah pernah ngobrol dengan anak yang bersangkutan sendiri? Iya, Bu Agida, saya pernah mencoba untuk mendekati Rama. Tetapi ketika saya bertanya tentang kondisi, mengapa selalu murung, mengapa sekarang berubah, itu dia kadang diam saja, bahkan meneteskan air mata. Jadi saya tidak melanjutkan pertanyaan saya, karena saya nggak tega ya, Bu Agida. Baik, hal-hal seperti ini pasti sangat menjadi kepikirannya Pak Win juga ya. Iya, iya. Pastinya sangat peduli sekali dengan anak didiknya. Menurutnya Pak Win, kalau masalah Rahma ini berkelanjutan, Rahma yang seperti itu, apa yang akan terjadi dengan sekolahnya Rahma? Ya otomatis kalau Rama seperti ini terus, maka yang berakibat rugi yaitu Rama sendiri, Bu. Dia akan merosot nilainya sehingga dia tidak lagi seperti Rama yang dulu yang ceria, sehingga prestasinya akan menurun. Itu seperti itu. Oke baik Pak Win. Apakah ada rencana Pak Win untuk membuat Rahma ini aktif kembali ke sekolah? Apakah Pak Win punya gambaran apa yang akan Pak Win lakukan, langkah-langkah berikutnya? Ya ada sih, Bu. Di antaranya saya ingin berkolaborasi dengan temannya Rama, yaitu teman akrabnya, teman sahabat akrabnya ketika sejak kelas 7, yaitu namanya Agus. Jadi saya ke Agus ini saya mencoba untuk mencari membujuk Rama supaya bisa membujuk Rama supaya bisa mau untuk
rajin lagi ke sekolah, rajin lagi, kemudian untuk tidak sedih lagi. Dan akhir-akhir ini ternyata ibu, katanya temannya Rama, Agus ini, ketika waktu proses perceraian belum sampai sidang perceraian, tiba-tiba ibunya ini sakit, Iya. sehingga meninggal, sampai meninggalnya. Ya, mungkin itu yang membuat mengapa akhir-akhir ini Rama semakin tambah terpuruk. Yang awalnya itu hanya acak-acakan bajunya, kemudian tidak mau mengerjakan tugas-tugas sekolah. Saat ini Rama bahkan sering tidak masuk sekolah sejak saat itu, sejak ibunya meninggal. Jadi rencana saya, selain saya mendekati Agus untuk membujuk supaya Rama berubah, saya juga mendekati neneknya, karena kan Rama itu akhir ini ketika ibunya sama bapaknya itu bercerai, dia ikut neneknya. Begitu itu. Masya Allah, Pak Win sangat sudah membuat suatu perencanaan ya, langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu dengan kolaborasi dengan teman-temannya Rahma itu tadi dan juga dengan neneknya itu tadi. Nah, menurut Pak Win, adakah rencana tambahan untuk menambah supaya Rahma ini cepat kembali cerianya, kembali semangatnya untuk ke sekolah? Ada Bu, saya hanya kerjasama dengan neneknya dan teman akrabnya, namun saya akan mencoba untuk minta bantuan kepada guru BK-nya, karena guru BK seharusnya lebih tahu, lebih mengerti, memahami kalimat-kalimat yang sangat menyentuh hati anak yang notabene punya masalah seperti itu. Saya jadi dalam hal ini saya akan mendekati guru BK-nya supaya bisa mengayu Rama, membujuk Rama untuk bisa kembali seperti Rama yang dulu lagi. Itu harapan saya. Baik Pak Win, rencana Pak Win ini, tujuan Pak Win ini sangat mulia sekali. Saya akan mendukung Pak Win sepenuhnya. Nah, kira-kira Pak Win, kapan Pak Win bisa melakukan rencana itu? Saya rasa Bu, saya ingin akan melaksanakannya dengan secepatnya. Insya Allah hari Senin saya akan melaksanakan, karena kebetulan saya di sekolah saya kan hari Senin kan tidak upacara. Jadi dari waktu luang itu ketika pembelajaran di kelas itu pembelajaran PKN, saya bisa ke rumahnya neneknya Rama bersama ibu BK dan bisa membujuk Rama bisa sesuai yang saya harapkan bisa kembali ke sekolah. Baik Pak Win, rencana Pak Win ini sudah bagus menurut saya, langkah-langkahnya. Tapi Pak Win pasti nanti akan ada kendala. Nah, bagaimana dengan adanya kendala ini, komitmen Pak Win untuk terus sampai pada tujuan Pak Win itu tadi? Komitmennya Pak Win bagaimana? Komitmen saya, yakni saya akan bekerja sama, selalu bersama dengan teman-teman guru kelas yang lain yang mengajar di kelas untuk bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Rama. Baik, terakhir ya Pak Win, ini memastikan saja dari apa yang Pak Win mau rencanakan itu tadi, kira-kira usaha yang akan Pak Win lakukan itu dari angka 1 sampai 10, usaha yang akan Pak Win lakukan itu keberhasilannya sampai angka keberapa? Yang pasti saya optimis Bu, insya Allah kalau di angka, insya Allah angka 10. Masya Allah, baik Pak Win, ini luar biasa sekali Pak Win. Sekarang Pak Win, bagaimana perasaannya yang tadi ini awalnya murung, sekarang setelah menjalin percakapan dengan saya, bagaimana perasaannya Pak Win? Alhamdulillah, perasaan saya saat ini alhamdulillah sudah plong,
tidak seperti awal tadi yang awal-awal masuk ke ruangan ini Bu. Jadi Iya. saya sangat senang sekali bisa menyampaikan masalah anak saya dengan Bu Akidah, dan sekali lagi terima kasih Bu Akidah. Baik, alhamdulillah itu Pak Win awalnya kebingungan ya Pak Win ya, Iya. tapi ternyata punya solusi sendiri. Dan Pak Win sekali lagi tugasnya Pak Win itu sangat mulia sekali. Apa yang dilakukan Pak Win itu saya harapannya tujuannya Pak Win itu berhasil ya Pak Win ya, sampai pada tujuan yang diinginkan, diharapkan. Itu saja Pak Win. Ada lagi? Insya Allah sudah cukup ya. Itu saja Bu Akidah, dan Ya. saya ucapkan terima kasih Bu Akidah. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Akidah, tadi saya sudah mengamati proses percakapan yang sudah Bu Akidah laksanakan bersama Pak Wiwin. Nah, dan saya mempunyai beberapa catatan terkait proses percakapannya tadi Bu. Nah, namun ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Akidah. Baik. Nah, di sini saya akan menanyakan apa yang sudah Bu Akidah lakukan tadi, kemudian indikator ketercapaiannya apa yang sudah Ibu lakukan dari proses kucing tadi, Bu? Alhamdulillah memang tadi yang saya lakukan yaitu proses kucing yang menggunakan alur tirta. Alhamdulillah saya sudah melakukan alur tirta tadi. Yang pertama tujuan itu awalnya saya dan Pak Win sudah menentukan tujuan apa yang mau dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan kucing saya. Yang ketiga yaitu merencanakan aksinya. Yang keempat yaitu tanggung jawab itu tadi. Yang menjadi indikatornya adalah ketika kucing saya menemukan solusinya sendiri dari permasalahan kucing saya sendiri itu tadi. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya, di mana Bu Akidah sudah menerapkan prinsip kemitraan, di mana adanya kesetaraan antara Bu Akidah dengan Pak Wiwin ya Bu ya, sehingga tidak ada perbedaan ya Bu ya secara strata ya. Bu Akidah juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Bu Akidah sudah menggali aktivitas seorang kucing Pak Wiwin tadi untuk menyampaikan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi, dan Bu Akidah juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing tadi. Nah, selain itu Bu Akidah juga memberikan kompetensi inti Bu, sesuai rencana Bu Akidah tadi pada saat pra observasi. Nah, jadi tadi saat Bu Akidah pra observasi tadi, Bu Akidah menyampaikan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang lebih penting lagi yaitu Bu Akidah ini sudah melaksanakan proses kucing tadi dengan memenuhi alur tirta ya Bu ya. Nah, di mana Bu Akidah sudah memulai dari awal yaitu tujuan, identifikasi, masalah, dan rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, sesuai dengan catatan saya, Bu Akidah ini sudah melaksanakan proses kucing yang baik. Nah, gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Bu Akidah setelah proses kucing tadi, Bu? Iya, ada Bu Mima, yaitu menurut saya mengenai kehadiran penuh dan juga pertanyaan yang berbobot itu tadi, sepertinya saya harus ditingkatkan lagi, gitu ya Bu Mima. Baik Bu Akidah ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Akidah itu bisa tercapai ya Bu ya. Baik, saya berdoa semoga potensi ini bisa Bu Akidah kembangkan dengan baik dan dikembangkan dalam diri Bu Akidah, dan saya juga berharap proses kucing ini dapat menjadi bekal ke depannya agar proses kucing yang Bu Akidah lakukan bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan, yaitu sesuai dengan paradigma kucing, terutama dalam pelayanan kucing ini Bu Akidah tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Bu ya. Ya. Nah,
Terima kasih Bu Akidah. Sama. Semoga proses coaching ini mempunyai dampak yang positif ya Bu Akidah ya. Amin. Untuk Bu Akidah ke depannya. Sukses Bu Akidah ya. Amin. Terima kasih Bu Mima. Terima kasih ya Bu Akidah. Sama-sama. Saya akhiri. Terima kasih Bu Akidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.